Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Segudang monster jahat menggigitnya. Seluruh aula mulai bergetar, dan monster kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan aura suram mengalir bersama, menggerogoti kekosongan aula. Ini bukan cara untuk pergi. Yun Yun dan Mu Yingying bertarung sengit. Setelah memukul mundur dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah, mereka menoleh dengan sungguh-sungguh untuk melihat Xiao Yan. Saya melihat kekosongan di belakang laba-laba setan laba-laba jahat. Sepertinya ada banyak sekali monster jahat Yin yang melonjak, benar-benar melewati lapisan belenggu kekosongan, dan terus-menerus menggigit posisi Xiao Yan. Kekuatan menggerogoti yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Di antara monster-monster itu, ada banyak ular setan, cacing, tikus, semut, dan benda-benda lain yang sudah mengerikan. Di bawah serangan ganas laba-laba jahat yang mengguncang seluruh aula bergetar sepenuhnya, dan tampaknya akan hancur dan runtuh. Hampir, pada saat inilah mata Xiao Yan berkedip sedikit, dan guntur yang dalam menyapu dari bagian bawah matanya. Melihat kehampaan tak berujung di belakang laba-laba jahat, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya yang tampan. Berhenti berpura-pura menjadi hantu, sepertinya dia ditikam oleh tindakan Xiao Yan, dan ketika dia sangat bersemangat, murid laba-laba setan laba-laba menyusut dan tiba-tiba meraung. Senyum seperti Xiao Yan membuat hati Evil Spider Demon bergetar. TikTok, Xiao Yan tidak memperhatikan perubahan yang terakhir. Aura kuno yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya perlahan menyebar. Zaidu mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke atas aula. Pada saat ini, petir abu-abu yang sangat ganas berubah menjadi seperti matahari guntur, tersapu dari sisi lain kehampaan yang tak berujung, dan baru saja muncul di aula ini, itu berubah menjadi matahari guntur, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh kekuatan kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan bangkit. Ada beberapa kekuatan kuno dan kuat di Leiri, dan bahkan di kedalaman Leiri, tampaknya ada sesuatu yang kuno, menjulang, dan paksaan yang dibawanya benar-benar membuat semua orang yang hadir bergidik. Oh, apakah itu masih reinkarnasi? Melihat hal-hal kuno di Leiri, hati Xiao Yan tiba-tiba tersentuh, dan di benaknya, gambar yang hidup dan ceria muncul di benaknya. Du Qifei, Tuan Petir, adapun item tidak jelas yang muncul di Thunder Sun, mungkin diketahui tanpa tebakan khusus. Itu adalah Lady Cannon, bukti terkuat dari Thunder Lord. Sekarang teks suci Lady telah diam-diam muncul di Leiri yang dikendalikan oleh Xiao Yan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi Li Sol Realm sekarang mungkin yang paling serius di alam hantu. Sosok yang hidup di dunia hantu di masa lalu kini telah mewarisi reinkarnasi kebangkitan Raja Guntur, dan telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Kekuatan macam apa ini? Saat melihat Leiri dalam kehampaan, mata iblis laba-laba jahat tiba-tiba ditakuti. Leiri meledak dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi lautan guntur, menderu, dan bergegas ke tanaman merambat di seluruh aula. Di lautan guntur, sebuah buku kuno putih abu-abu seperti buku suci yang mencatat kekuatan hukum destruktif yang tak terhitung jumlahnya, berdiri dengan tenang, sehingga kekosongan yang menjulang perlahan muncul di samping buku kuno. Angka ini ilusi, tetapi saya khawatir paksaan yang dibawanya cukup untuk mati lemas. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Apakah Anda perlu saya untuk mengingatkan Anda? Apakah kamu lupa rasa takut dia membawamu keluar dunia? Pada saat ini, Xiao Yan tersenyum cerah saat dia menatap laba-laba jahat dan mencibir. Kekuatan Raja Petir tidak terbatas dan tidak terbatas. Dan sekarang kitab suci Kaisar Lei dan penampakan ilusi Raja Petir sudah cukup untuk membentuk penindasan fatal dari dewa setengah jahat di depannya. Lei, Tuan Petir, ini wanita sialan ini lagi. Setan laba-laba jahat mendengus keras. Dan tampaknya bahkan suaranya menjadi serak, dan jejak ketakutan yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun perlahan memenuhi mata dan pikiran. Kekuatan Thunder Lord seperti guntur di dunia luar. Lei Master Lei, sekali dalam Perang Dunia Pertama, mengalahkan tentara asing mereka dan orang kuat yang kuat beberapa kali. Kebencian dan ketakutan hampir meresap ke lubuk hatiku dan bertahan lama. Dalam hal ini, bahkan jika kursi ini jatuh, itu tidak akan membuatmu menunggu. Sungai setan 10.000 racun, ledakan. Energi iblis kental, seperti energi jahat substantif,
menyembur keluar dari sisi laba-laba jahat dan meletus dengan suara keras. Kemudian, di bawah kendalinya yang halus, dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Energi iblis yang menghancurkan bumi dan menakutkan dengan gila-gilaan menyiram semua kekosongan di sini dengan aura yang menyapu langit dan bumi. Di sungai ajaib, roh-roh jahat ada di mana-mana, bahkan gumpalan monster, membawa kekuatan racun yang tak ada habisnya, mendesing. Di mana sungai ajaib menyebar, kehampaan runtuh dan menghilang seketika, dan retakan di dunia terkoyak. Momentum mengerikan ini membuat mata indah Yun Yun dan Mu Yingying tegang, dan mereka melihat posisi Xiao Yan dengan sedikit khawatir. Air darah yang sangat beracun yang terkandung di sungai setan kental dan bau, dan juga mengandung aura kematian yang tidak dapat mereka pahami. Serangan yang mengerikan, bahkan jika itu tersebar di mana saja di dunia 1000 besar, saya khawatir itu akan terjadi, akan langsung membunuh ribuan orang. Makhluk Wan berubah menjadi tulang. Ketika ini selesai, aku akan pergi ke Li Sol Realm. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan rasa bersalah, telapak tangannya dengan ringan menembus lautan guntur, dan memegang Lei di Cannon. Lei di Cannon memang merupakan skill bertarung, namun tidak ada yang mengetahui kelas dari skill bertarung ini. Ledakan, ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk memegang kitab suci ini, pola guntur abu-abu menyembur keluar darinya, dan segera menembus ke dalam pikiran Xiao Yan sedikit demi sedikit. Xiao Yan duduk di udara, dengan pola guntur abu-abu samar di sekitar tubuhnya, dan kitab suci di telapak tangannya memancarkan aura misterius. Lei Yuan, tembok hukuman surgawi, suara Xiao Yan terdengar perlahan, dan kitab suci di tangannya tiba-tiba meledak menjadi guntur yang tak berujung dan mendalam. Sebelum cahaya guntur, sepertinya ada lubang hitam dan jurang yang mengalir sedikit. Dinding kandang di sekitarnya sangat dalam, dan itu jelas digambarkan dengan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya milik Raja Guntur. Guntur abu-abu berdetak, dan itu sangat keras. Kekuatan kuno dan kekerasan perlahan mekar di aula yang suram ini, dan bahkan sungai ajaib di depannya langsung bergetar dan bersenandung. Bang, dua serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membiarkan cairan kental dan sangat beracun dalam gelombang sungai ajaib, tetapi itu tidak dapat menghancurkan kekuatan sangkar yang melapisi dinding, dan gelombang kehancuran yang sangat mengerikan perlahan memancar darinya, keluar. Hancurkan ini, dunia 1000 hebat, itu bukan sesuatu yang bisa kamu injak sesuka hati. Xiao Yan merendahkan, dengan guntur tak berujung, langsung melibatkan dewa setengah jahat dan dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah. Tidak ada kekuatan dari tubuhnya, tetapi kitab suci Kaisar Guntur itu sudah cukup. Kehampaan yang tenang dan raungan di dinding kandang sangat menakutkan untuk dilihat. Keberadaan menakutkan macam apa yang merupakan kekuatan Guntur tertinggi Raja Guntur. Lei Ri dan Lei Hai terus menyebar, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai di sekitar aula utama domain pemakan jiwa benar-benar terlibat dan dicekik. Dia telah datang ke alam hantu. Guru, aku tidak ingin bertemu dengannya. Oh, kalau begitu terserah kamu. Tapi setelah masalah ini selesai, Guru akan menegakkan keadilan untukmu. Dan ketika Xiao Yan akhirnya sepenuhnya menggunakan kekuatan atribut Guntur di tubuhnya, dua sosok tiba-tiba muncul dalam kekosongan gelap di alam hantu yang jauh. Tindak lanjut dari klan Xiao tentu saja sama dengan klan Xiao yang lama. Hahaha, kalian berdua, aku tahu berapa lama kamu bisa tinggal di sini. Ayo pergi dulu, kita tidak boleh membiarkan dewa jahat bermata tujuh berhasil. Suara seperti pelarian hebat bergema di ruang ini, ledakan. Guntur tak berujung memenuhi seluruh aula, dan kekuatan Guntur dan hukuman dari matahari yang ekstrim, dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dari ledakan semua hal, dengan ceroboh menyapu setiap inci tanah dan udara di sini. Segera, di aula markas besar Soul Eater, ada teriakan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan penghancur Lei Hui. Semua pembangkit tenaga jahat yang datang untuk menduduki domain pemakan jiwa dengan dewa setengah jahat laba-laba setan laba-laba jahat dan jatuh di atasnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa sengsara dan marah lolongan yang terakhir dibuat, di bawah serangan elemen Guntur dari Kaisar Guntur Tome, tubuh dan jiwa dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Ini adalah harta karun pembangkit tenaga listrik tipe Guntur, kekuatan Cannon Kaisar Guntur.
Keterampilan bertarung yang tercatat dalam kitab suci Kaisar Guntur begitu kuat sehingga banyak orang di dunia yang telah mengembangkan atribut petir mendambakannya, karena semua orang tahu jumlah keterampilan bertarung atribut petir yang tercatat di dalamnya, dan seberapa keras dan menakutkan serangannya, adalah. Itu adalah buku Dewa Guntur terkuat yang melampaui seluruh dunia, dan penglihatan perkasa dapat mencapai tingkat para dewa. Mendapatkan kode ini setara dengan menguasai semua keterampilan bertarung yang terkait dengan atribut Guntur. Selain itu, hal ini masih merupakan puncak dari atribut Guntur, yang ditempa oleh Master Guntur. Saya khawatir itu lebih berharga daripada artefak. Sial, si idiot ini, laba-laba jahat, menghancurkan kesempatan pasukan kita untuk menduduki domain pemakan jiwa dengan sia-sia. Semua tentara telah jatuh. Jika hal semacam ini dilewatkan kembali, aku takut orang lain yang telah menginvasi 5 tempat di dunia hantu akan menertawakan mereka selama ribuan tahun. Tapi sekarang saya telah menemukan banyak hal menarik. Xiao Yan, tidak hanya memiliki api suci, tetapi bahkan berselingkuh dengan Guru Guntur. Kami akan membuat Anda menyesal cepat atau lambat. Sementara aula utama perlahan memulihkan penampilan aslinya, di beberapa sudut yang tidak mencolok di luar aula utama, bayangan gelap tiba-tiba pergi dari sini. Itu adalah salah satu dari 4 Raja Merah yang mengikuti Dewa Laba-Laba Jahat untuk menyerang pemakan jiwa kali ini, hantu jahat tak berwajah. Sangat disayangkan keberadaan orang ini selalu aneh. Meskipun kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat keempat, dia adalah Raja Merah yang bertugas menyelidiki intelijen. Selain itu, dia adalah seorang Maverick, sehingga dia dapat dianggap sebagai satu-satunya yang selamat. Saudara Xiao Yan, metode yang mengerikan, melihat pemandangan yang begitu menakutkan di depannya, bayangan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya di aula dengan cepat diserap oleh Lei Hui, dan kemudian meleleh dan hancur. Kaisar Long Shuiwu hanya merasakan sedikit kejutan di otaknya, dan gelombang pusing melanda. Berapa tahun telah berlalu sejak dia dan Xiao Yan berpisah, pertumbuhan kekuatan Xiao Yan terlalu menakutkan. Untuk benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan pasukan jahat yang dipimpin oleh Dewa Setengah Jahat dan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Merah. Ini, mata Kaisar Darah Naga menyusut tajam ketika dia melihat Xiao Yan, seolah-olah dia sedang melihat monster, dan dia patah hati untuk sementara waktu. Tapi setelah berhenti sejenak, hatiku sedikit beruntung, sepertinya membantu anak ini sejak awal memang bermanfaat. Xiao Yan, hati yang murni di dalam dirimu. Setelah beberapa saat, krisis teratasi, Yun Yun dan Mu Yingying sangat cemas, bahkan Fang Yang Hao, yang perlahan bangun di aula, bergegas ke Xiao Yan dan membantunya, mata yang indah menantikan si. Kali ini, hati murni yang dibawa oleh iblis laba-laba jahat jelas dipimpin oleh seorang wanita manusia sejati, menyempurnakannya dengan tubuhnya. Kekuatan murni dan represif melampaui hati murni yang dia temui di masa lalu. Penindasan peradangan sangat menyeluruh. Aku baik-baik saja. Xiao Yan dengan lembut mengumpulkan Lei di kanan kerana jiwanya dan memanggil wanita itu keluar. Tome Kaisar Guntur hari ini seperti buku kuno yang mencatat keterampilan bertarung tipe Guntur yang tak terhitung jumlahnya. Itu diam-diam ditangguhkan di alam jiwa. Meskipun terlihat agak ilusi, itu cukup untuk membawa manfaat tak terbatas bagi Xiao Yan. Di masa depan, saya tidak perlu khawatir tentang keterampilan bertarung saya. Ini, sumber api suci telah ditekan, wanita berhati murni berubah menjadi lingkaran cahaya putih bersih, yang diam-diam meresapi 7 sumber api suci Xiao Yan, ternyata menjadi kekuatan api suci yang membakar dan suci, yang perlahan disegel. Setelah penindasan dan penyegelannya, api sumber dari 7 api suci, seperti api kecil yang paling biasa, tidak memiliki kekuatan besar sama sekali. Kekuatan api suci itu kuno dan luas, tetapi hati yang murni adalah yang paling murni di dunia. Tidak mengherankan bahwa itu dikombinasikan dengan beberapa teknik kultivasi khusus untuk membentuk penindasan semacam ini. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu setia kepada mereka, tapi aku dapat meyakinkanmu bahwa mulai sekarang, dunia-dunia dakian akan dijaga oleh kita sendiri. Ini adalah tanah air yang kita tinggali, dan seiring waktu, itu akan dibangun menjadi dunia yang benar-benar makmur dan sejahtera. Xiao Yan tampaknya tersentuh, dan dia berbicara dengan ekspresi yang sangat tenang, dan suaranya secara alami diarahkan ke hati yang murni. Bang, saat suara bersahaja Xiao Yan jatuh, kekuatan murni yang melilit dan menyegel sumber api suci memberikan kejutan aneh, dan segera berubah menjadi gumpalan energi yang sangat murni,
beriak dari markas besar domain pemakan jiwa seperti riak air. Saat hati yang murni menghilang, api dari sumber 7 api suci terbangun di duo, bermekaran dengan emosi yang sangat marah ini. Api suci mereka yang bermartabat sebenarnya ditekan oleh wanita berhati murni, yang membuat satu-satunya jejak kebanggaan di hati mereka muncul. Terima kasih, suara tenang, seperti gadis yang murni dan baik hati berbisik dengan puas. Jelas, kata-kata Xiaoyan perlahan membubarkan keinginan terakhirnya, dan wanita berhati murni itu juga menghilang lagi. Saya khawatir bahwa di masa depan, menghadapi hati yang murni atau pemiliknya, Xiaoyan juga akan memiliki solusi yang sangat tenang. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia. Ledakan, kekuatan Heart of Purity meledak dan beriak, dan di langit luas dari seluruh domain pemakan jiwa, aliran kemurnian murni meluap kemana-mana, dan pemurnian berkelanjutan menelan kotoran yang dibawa oleh ras jahat di luar wilayah, dan tetap tinggal di udara dan bahkan di tanah dan tempat-tempat lain. Bagaimana Anda tahu solusi ini? Melihat Xiaoyan melarutkan hati murninya dengan begitu mudah, Mu Yingning sedikit terkejut. Hati yang murni sangat terkendali terhadap api suci, dan banyak pengontrol api suci tidak memiliki cara untuk melakukan apapun, dan Xiaoyan tidak dapat memikirkannya hanya dalam beberapa kata. Mungkin itu karena pemurnian hati yang murni di luar alam tidak lengkap, atau itu adalah keputusannya sendiri. Itu benar, senior, cepat, dia tersenyum sedikit, tapi setelah beberapa saat, mata Xiaoyan tiba-tiba berkerut, dan kemudian dia menggeram. Sangat senang, saya hampir melupakannya, Sisi. Meskipun seluruh pasukan yang menyerang domain pemakan jiwa telah dimusnahkan, mereka yang berada di belakang, Fang Yanghao, Xiao Mu, dan 5 Yama yang untuk sementara ditekan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, total 7 orang, sekarang perlahan-lahan bangun, pipi mereka wajahnya penuh sesak napas, dan dia menatap Xiaoyan dengan tatapan galak. Itu terlihat sangat ganas dan menakutkan, seperti binatang buas, mencoba menggigit Xiaoyan dan yang lainnya berkeping-keping. Ini, apa yang terjadi di sini, pada saat ini, karena konsentrasi Xiaoyan, Rao tidak bisa menahan perasaan sedikit buruk. Tampaknya api suci, kekuatan jiwa, dan kekuatan lain yang dia lepaskan, baru saja memasuki tubuh yang terakhir untuk mencari tahu, dan dimakan oleh mereka dengan aneh. Ini, fluktuasi ini, apakah itu kekuatan pusat dunia hantu? Tiba-tiba, seruan terdengar dari mulut Mu Yingning, kekuatan pusat dunia hantu. Kaisar Darah Naga, Xiaoyan dan Yun Yun tiba-tiba menatap Mu Yingning ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun kekuatan Mu Yingning saat ini tidak sebanding dengan Xiaoyan, Xiaoyan secara alami tidak tahu bahwa pria nakal ini di masa lalu, setelah diakui oleh Suner dan Kailin, untuk meyakinkan semua orang di wilayah api tak berujung, di sipil dan militer 2, bahkan Suner dan Kailin jauh tertinggal dalam upaya mereka. Dalam kata-kata Mu Yingning, dia melakukan ini agar layak untuk Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan dan status orang ini Xiaoyan telah meningkat terlalu cepat. Sebagai salah satu gundik dari wilayah api tak berujung, dia pasti perlu meningkatkan dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa layak menjadi penguasa wilayah api tak berujung? Ada banyak orang kuat di pusat dunia hantu. Meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan dunia peri, itu lebih baik daripada sejumlah besar murid. Selain Master Ranah Utama dan Wakil, hanya 10 Raja Hantu teratas yang memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi ganda atau lebih tinggi. Setelah Mu Yingning selesai berbicara, dia benar-benar berjalan perlahan ke sisi Fang Yanghao, berjongkok dengan lembut, membungkus api suci di telapak tangannya, dan tiba-tiba melewati mata yang terakhir. Sepertinya menangkap sesuatu. Lihat, ini buktinya. Mu Yingning melepaskan telapak tangannya dengan tenang, hanya untuk melihat bunga hitam yang sangat dalam di atas telapak tangannya. Bunga hitam diukir dengan pola yang sangat misterius. Pada saat beberapa orang menyaksikan, bahkan jiwa di tubuhnya sedikit bergetar. Saat Mu Yingning melepaskan telapak tangannya, bunga hitam mekar perlahan dan layu. Hanya perlu sekejap mata sebelum dan sesudah, dan bunga hitam itu berukuran kecil, dan seluruh tubuhnya dibangun dengan hantu seram. Jika pikiran tidak cukup halus, saya khawatir akan sulit untuk menemukannya, adanya. Saudara Xiaoyan, ini adalah jimat pemakan jiwa, yang diberikan kepadaku oleh Tuan Fang Yu ketika dia mencoba untuk menutupi pelarianku, dan sekarang ini dapat dianggap sebagai pengembalian ke pemilik aslinya. Tapi apa ini? Kaisar Darah Naga pertama-tama menyerahkan jimat pemakan jiwa kepada Xiaoyan,
dan pipinya linglung untuk sementara waktu, jelas dia belum pernah melihat hal seperti itu. Ini ada hubungannya dengan kekuatan jiwa, apakah ini penyebab dibalik hilangnya akal sehat mereka? Yun Yun dan Xiao Yan saling memandang dan tampaknya telah menemukan beberapa jejak samar di atasnya, tetapi mereka tidak dapat ditentukan untuk sementara waktu. Hal semacam ini, aku pernah melihatnya di sebuah buku kuno secara kebetulan, tampaknya adalah bunga pengontrol jiwa, yang terkenal jahat di pusat dunia hantu. Ekspresi Mu Yingying serius, dan dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat orang-orang yang mengigau di depannya, bahkan perilaku 6 kerabatnya dan matanya yang serakah. Benda ini, hanya pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di pusat dunia hantu yang dapat mengendalikannya, setelah dilepaskan, kecuali jika kekuatan jiwa seseorang mencapai dunia abadi, itu tidak diragukan lagi. Jika kamu melakukan trik ini, kamu akan didorong oleh orang-orang sepanjang hari dan berubah menjadi mayat berjalan. Ekspresi Mu Yingying serius. Jelas dia tidak tahu mengapa dia melihat benda legendaris seperti itu di pusat dunia hantu di markas Soul Eater. Mungkinkah pasukan klan jahat luar angkasa ini merebutnya dari pusat kekuatan di pusat dunia hantu? Tapi tanpa dorongan dari pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu, bahkan jika mereka mengambilnya secara kebetulan, mereka mungkin tidak akan menggunakannya. Jika kamu mengatakan itu, orang-orang di pusat dunia hantu hari ini, tidak bisakah kamu mempercayainya? Setelah jeda, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Ini hanya tebakanku, dan aku tidak tahu, mungkin tebakanku salah. Mendengar Xiao Yan langsung mengerti arti kata-katanya, meskipun Mu Yingying merasa hangat di hatinya, dia masih tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Hal semacam ini melibatkan banyak hal, dan begitu Anda membuat kesalahan dalam penilaian Anda, saya khawatir itu mudah menyebabkan beberapa akhir yang tidak dapat diubah. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan dari pusat dunia hantu, di dunia hantu, tidak ada dunia yang bisa menandingi. Aku percaya kamu. Melihat wajah Mu Yingying yang berubah, Xiao Yan tersenyum sedikit. Ya, Yun Yun menganggukkan kepalanya dengan indah, dan setuju dengan penilaian Mu Yingying. Hanya kita berempat yang tahu tentang masalah ini, jangan beritahu yang lain. Ngomong-ngomong, Yingying, apa solusi untuk hal ini? Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian bertanya lagi. Situasi dengan 7 orang di depannya tidak dapat diselesaikan sendiri sama sekali, jadi dia hanya bisa menemukan solusi lain. Menurut catatan buku-buku kuno, itu hanya dapat diselesaikan dengan mendapatkan bahan obat yang disebut rumput Mingyu, jika tidak maka tidak dapat diselesaikan. Mu Yingying cemberut, kalau begitu, serahkan padaku. Sepertinya siang hari yang disebutkan oleh laba-laba jahat hanya untuk menakut-nakuti orang. Tapi situasi mereka tidak optimis. 6 senior, kakak senior Fang, aku hanya bisa mendukakanmu sementara. Dengan kekuatan jiwaku dan kekuatan api suci, aku bisa melindungi kalian semua untuk sementara waktu. Setelah pengujian terus-menerus, masih tidak ada cara untuk menyingkirkan kekuatan aneh yang mengendalikan mereka. Xiao Yan hanya bisa melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk sementara menekan 7 orang dan mengumpulkan mereka ke ranah jiwanya. Pusat dunia hantu harus dikunjungi, tapi sekarang wilayah utama dunia hantu sedang dalam krisis. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan mudah. Oh, bukankah ini Xiao Yu, penguasa wilayah api tak berujung? Laporan pertempuran baru saja datang dari garis depan, dan penguasa dunia telah datang kepadaku untuk memobilisasi domain yang melahap jiwa untuk menyerang dewa jahat ketujuh. Kerumunan baru saja selesai menangani urusan aula utama, dan tiba-tiba ada aura suram yang muncul seperti hantu. Ini, Mu Yingying dan Yun Yun mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan pada saat yang sama, menunggu langkah yang terakhir. Anda, Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi tidak setuju secara langsung. Bagaimanapun, pertempuran di markas besar pemakan jiwa baru saja berakhir, dan aura ini jelas berada di tingkat puncak reinkarnasi rangkap 3. Itu menakutkan dan membuat Xiao Yan ragu-ragu untuk sesaat, ketika salah satu dari 10 raja hantu di pusat dunia hantu yang lebih rendah, Ghost Jie. Kali ini, awalnya diperintahkan oleh penguasa dunia untuk memimpin pasukan untuk mendukung domain pemakan jiwa, tetapi dalam perjalanan, itu diblokir oleh serangan dewa setengah jahat, dan para prajurit dihancurkan. Ghost Jie berjalan keluar dari kabut hitam, dan pada tubuh jiwa yang sedikit ilusi, jejak terkikis dan dicambuk oleh aura jahat sangat jelas. Ternyata itu adalah Raja Hantu Malam Putri Hantu.
Sekarang pertempuran pemakan jiwa baru saja berakhir. Besok akan memimpin pasukan untuk menyerang bersama dengan orang dewasa. Aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian tertawa datar. Reputasi Xiao Yu, aku secara alami mempercayainya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah pemakan jiwa. Tolong beritahu berita ini kepada Fang Yu sesegera mungkin. Sekarang banyak daerah di dunia hantu mulai melakukan serangan balik. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan Dewa Jahat ketujuh dalam satu gerakan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ghost Jiye tersenyum tipis, tapi ada kebanggaan yang langka dalam suaranya. Tidak, sekarang domain pemakan jiwa, untuk saat ini, saya memiliki keputusan akhir. Sebagai tanggapan, Xiao Yan tersenyum sedikit, telapak tangannya melonjak, dan rune hitam pekat yang panjangnya hanya 1 inci muncul. Makan, jimat pemakan jiwa, kalau begitu besok senja, raja ini akan menunggu Tuan Xiao Yu di benteng pemakan jiwa. Pamitan, suara itu jatuh, dan Gui Jiye menghilang ke dalam kehampaan gelap di sekujur tubuhnya. Apakah kamu perlu mengikutinya? Kaisar Darah Naga menyipitkan matanya dan menatap hantu Jiye yang menghilang dengan sedikit permusuhan. Pusat dunia hantu tidak bisa mempercayainya. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan di belakang layar, jangan bertentangan dengan mereka di sisi baiknya. Aku ingin melihat apa rencana mereka. Xiao Yan tersenyum ringan. Sekarang, bagaimana? Yun Yun mengerutkan kening dan menemukan bahwa ada napas yang cukup tajam keluar dari sekitarnya, dan segera bertanya. Panggil kakak senior Hao ke sini, markas besar pemakan jiwa masih membutuhkan kehadirannya. Juga, jika seseorang bertanya tentang kakak senior Fang dan 6 senior klan Xiao, mereka akan mengatakan bahwa mereka ditangkap dari luar wilayah. Mata Xiao Yan terus berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan hubungan antara pusat dunia hantu dan ras jahat di luar dunia. Perang dunia hantu ini, bagi Xiao Yan dan yang lainnya, tampaknya bukan lagi operasi penyelamatan yang sederhana. Dengan berakhirnya malapetaka di domain pemakan jiwa besar itu kembali tenang. Meskipun kali ini kerugiannya berat, dengan latar belakang yang mendalam dari Soul Eater, hanya masalah waktu sebelum kembali normal. Adik junior kecil, ada beberapa hal yang masih perlu kamu perhatikan dan waspadai. Saat mendekati tengah malam, kakak senior Haonier untuk sementara menyerahkan masalah besar dan kecil di domain pemakan jiwa, dan mengumpulkan beberapa anggota inti termasuk Xiao Yan. Jelas, satu-satunya cara untuk memasuki markas Soul Eater Domain adalah dari benteng Soul Eater. Pasti agak sulit bagi tentara asing ini untuk menduduki markas tanpa pertahanan apapun. Penguasa pemakan jiwa pernah berkata bahwa sepertinya ada lorong lain yang menuju ke markas besar di sini di pusat dunia hantu, tetapi tidak ada yang memverifikasi keasliannya. Semua orang di sini dapat dipercaya, jadi tidak apa-apa bagi kakak perempuan untuk mengatakannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Yun Yun dan Mu Yingying di sampingnya adalah miliknya sendiri, jadi tentu saja tidak perlu menghindari tabu. Di antara wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu, ada banyak orang kuat yang tidak bisa bersembunyi dari dunia. Sekarang orang-orang kuat itu mengambil tindakan satu demi satu, dan seluruh pasukan suku jahat di luar wilayah itu telah mundur, satu demi satu, dan ada tanda-tanda kekalahan yang jelas. Namun, pasukan mereka secara aneh berkumpul menuju Lisol Realm. Setelah kamu pergi ke Lisol Realm, kamu harus sangat berhati-hati. Adapun berita spesifik di wilayah lain, sepertinya aku hanya bisa bertanya pada Gui Jiye di Soul Eater Fortress besok. Hao Nier mengerutkan kening, jelas khawatir tentang jadwal Xiao Yan dan yang lainnya besok. Serahkan pada kami besok. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang mengikuti bimbinganku seharusnya bisa menjangkau mereka setelah kita pergi besok. Kelompok api suci ini sudah cukup untuk membuat mereka mematuhi perintah mereka. Untuk mencegah kecelakaan, aku juga meminta kakak perempuan untuk menerima mereka. Sementara Xiao Yan berbicara, masa api oranye emas perlahan memukul telapak tangannya, memancarkan gelombang menakutkan yang bisa dipelajari dari dunia. Baik, Haonier mengangguk sedikit dan mengambilnya dengan hati-hati, tetapi matanya yang indah masih penuh dengan kekhawatiran yang samar. Ngomong-ngomong, kakak senior, di mana gurunya? Domain pemakan jiwa diserang, mengapa gurunya tidak ada di domain itu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berbicara dengan nada yang sedikit serius. 3 senjata jahat pada Lord of Soul Eater sudah dibagikan kepada ketiga muridnya, mungkinkah dia sudah melakukannya?
Guru tidak berada di alam pemakan jiwa. Tidak lama setelah kamu meninggalkan dunia hantu, untuk mengejar jalan reinkarnasi, Guru membagikan senjata jahat kepada kami. Setelah itu, Guru berkeliling dunia. Namun, di atas 3 senjata jahat, ada jejak kehidupan Guru. Sekarang jejak kehidupan Guru itu utuh, tentu saja tanpa masalah. Berbicara tentang ini, Haonir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah lonceng sungai darah dan domain pemakan jiwa, dan sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Tapi kakak senior Hong Zong dia, ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia segera menghela nafas, telapak tangannya berguling, dan 2 senjata jahat keluar. Ketika dia menyebutkan kata Hong Zong, hatinya menjadi berat. Kita tahu, kakak senior, mereka adalah kebanggaan domain pemakan jiwa kita. Haonier melihat lonceng sungai darah yang utuh dan jimat yang melahap jiwa dalam keadaan kesurupan, dan mau tidak mau merasa sedikit sedih. Kakak senior, jangan khawatir, Guru dan kakak senior Fang pasti akan kembali dengan selamat. Xiaoyan tersenyum menghibur. Ya, kakak senior percaya padamu. Haonier memandang Xiaoyan yang tenang dan percaya diri di depannya, dan segera mengangguk dan tersenyum. Adik laki-lakinya yang kecil, baik dalam kekuatan atau panglima, ada di atasnya, dan dia adalah pahlawan sejati. Ngomong-ngomong, kakak senior, aku lupa memperkenalkanmu. Keduanya adalah 2 saudara iparmu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan buru-buru memeriksa ke arah Yun Yun dan Mu Yingying, tapi dia hanya mengatakan bagian kedua dari suaranya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali jari-jarinya, menggaruk kepalanya, dan tersenyum polos. Apa? 2 adik ipar? Haonier dikejutkan oleh kata-kata Xiaoyan, dia menoleh dengan aneh, dan menatap 2 wanita yang berdiri diam di belakang Xiaoyan. Kedua wanita ini tidak tertandingi dalam penampilan, dan wajah mereka bahkan lebih membuat iri. Dimanapun mereka ditempatkan, mereka juga tak tertandingi di dunia. Gadis arogan seperti itu, jika itu aku pasti tidak akan bisa bahagia dengan orang yang sama. Hanya saja 2 orang ini, dilihat dari penampilan dan sikap mereka, sebenarnya, adik ipar dari adik laki-laki mereka. Halo, senior, nama saya Mu Yingying. Halo, senior, nama saya Yun Yun. Kedua wanita itu juga terkejut dengan kata-kata Xiaoyan, tetapi setelah beberapa saat, mereka berdua benar-benar membungkukkan tubuh mereka pada saat yang sama, dengan sentuhan etiket, dan berkata serempak. Bagus, kamu sangat tidak jujur. Ketika kamu menikahi saudara ipar yang begitu cantik, kamu tidak memberitahu kami. Namun, sepertinya kamu masih berutang jamuan pernikahan kepada kami. Setelah sekejap mata, Haonier juga menyadari bahwa dia kehilangan kesabaran, dan segera kembali ke keadaan semula, dan menatap Xiaoyan dengan penuh ejekan. Kakak perempuan? Bukan, Xiaoyan mengerutkan bibirnya, menunjukkan sedikit kepolosan. Haonier juga tersenyum manis pada maksud Xiaoyan, dan bahkan rona merah gadis kecil muncul di pipinya. Jangan khawatir, setelah hal-hal merepotkan ini selesai, aku akan menebus pernikahan paling mewah untukmu. Hanya saja, itu hanya milik kita berlima. Dalam sekejap, Xiaoyan juga menyadari bahwa ada beberapa hal penting tentang kedua wanita itu yang belum ditangani dengan baik. Dia segera berjalan ke sisi Yun Yun dan Mu Yingying, masing-masing memegang tangan batu giok, dan kemudian menggunakan tangan yang sangat bermartabat dan serius. Nada mengeluh. Oke, tapi aku ingin yang paling mewah di seluruh dunia 1000 besar. Xiaoyan, ingat apa yang kamu janjikan sekarang, kamu tidak akan pernah menyesalinya. Kedua wanita itu keluar satu demi satu, dan sepertinya ada tangisan gembira bernada rendah yang keluar dari wajah tenang mereka, dan bahkan jantung yang selama ini tenang berdegup kencang. Semburat merah dan detak jantung, simbol indah dari pelukan musim semi seorang gadis. Untuk wanita yang belum meninggalkan kabinet, dimanapun mereka berada, mereka harus menikah dengan pasangan yang jelas. Sekarang kata-kata Xiaoyan telah memberikan kepastian yang cukup besar di hati kedua wanita itu. Pilihan mereka memang tidak salah. Keesokan harinya, ketika kegelapan dan senja dari domain pemakan jiwa tercurah, di aula utama markas besar domain pemakan jiwa, banyak orang kuat telah berdiri di sini. Saudara Xiaoyan, terima kasih banyak atas kesulitan pemakan jiwa kali ini. Kami orang awam tidak tahu banyak, dan kekuatan kami tidak tirani seperti milikmu. Tetapi selama Tuan Haonir dan kamu memberi perintah, apakah itu naik gunung pisau atau turun ke laut,
api, kami tidak akan pernah mengeluh. Sekelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Bai Ze, ada banyak tokoh terkemuka di 7 halaman domain pemakan jiwa, termasuk penjaga markas besar domain pemakan jiwa, dan hampir 100 pejabat tingkat tinggi, yang bersedia berbicara dengan Xiao Yan pada saat yang sama. Waktu. Suara itu kuat dan perkasa, dan seluruh alam pemakan jiwa bergetar dengan rasa jantung berdebar-debar. Terima kasih kembali. Aku, Xiao Yan, awalnya adalah murid keempat dari Master of Soul Eater. Sekarang setelah aku kembali ke Soul Eater Domain, aku bisa dianggap sebagai penjelajah rumah. Kenapa kamu begitu sopan? Selanjutnya, wilayah api tak berujung saya telah menjadi keluarga dengan wilayah pemakan jiwa. Masalah wilayah pemakan jiwa adalah masalah wilayah api tak berujung Xiao Yan saya. Xiao Yan melangkah maju dengan tiba-tiba, dan suara suci yang agung dan bernada tinggi bergema di seluruh langit pemakan jiwa. Keluarga, 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 banyak elit terbengkalai di langit, mata mereka meledak menjadi cahaya yang menakutkan, dan mereka terus mengulangi kata-kata Xiao Yan. Ini adalah 90% dari elit yang dapat dihasilkan oleh domain pemakan jiwa kita sekarang. Suara serius Haonier terdengar perlahan, kakak senior, ada terlalu banyak orang seperti ini. Hanya 50% saja sudah cukup. Melihat puluhan ribu pasukan elit di depannya, Xiao Yan juga merasa kaget. Karena kita akan pergi ke wilayah Jiwa Li untuk pertempuran yang menentukan, kita tidak boleh mengubur reputasi wilayah pemakan jiwa kita. Pergi. Ini perjalanan yang mulus, menunggumu kembali dengan selamat. Semua orang di Soul Devouring Domain menyaksikan Xiao Yan dan orang kuat lainnya menyapu benteng Soul Devouring Domain, berkumpul menuju Gui Jie, dan bersiap untuk meluncurkan serangan umum pada dewa jahat ketujuh yang tinggal di Li Soul Domain, dan segera berdoa dalam hati untuknya. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Soul Eater telah mengajukan petisi dan berdoa untuk Anda, dan pertempuran akan dimenangkan. Haha. Tuan Xiao benar-benar tepat waktu. Ketika Xiao Yan dan rombongannya tiba di benteng domain pemakan jiwa, sekelompok hantu suram melonjak, dan ratusan sosok hantu keluar dari kehampaan, mengelilingi Gui Jie. Xiao Yan tidak menjawab, tapi matanya sedikit aneh, karena kekuatan di sekitar mata Gui Jie sangat tidak bersahabat. Sekarang setelah kamu siap, ayo pergi. Gui Jie juga kagum saat dia melihat pasukan besar yang terdiri dari hampir 10.000 orang di belakang Xiao Yan. Di antara kelompok orang ini, kekuatan sebagian besar tersebar di antara bintang 5 hingga bintang 8 yang bertarung, dan ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Tetapi ada kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan dalam kegelapan, yang perlahan-lahan diteruskan. Tunggu sebentar. Sebelum pergi, saya harap Tuan Gui Jie akan membagikan informasi yang dia ketahui. Xiao Yan, Mu Yingning, dan Yun Yun berdiri di garis depan tim. Dengan kepintaran mereka tentu saja tidak akan membunuh pasukan sebesar itu dengan sia-sia. Nak, tidak tahu apa yang salah. Putri Hantu Malam Raja Hantu adalah pria besar yang termasuk dalam pusat dunia hantu. Tidak mungkinkah Anda, penguasa area kecil, dapat didorong sesuka hati? Bang, segera, hantu sarkastik muncul di samping Gui Jie, yang sebenarnya berbicara kasar kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Namun, suara yang terakhir baru saja terdengar, dan riak api panas melonjak dari kekosongan di belakangnya, seperti raksasa api suci. Peras lalat yang mengganggu sampai mati, Lord Ghost King mungkin tidak akan peduli. Xiao Yan bertepuk tangan ringan, dan kemudian melihat yang terakhir dengan tampilan yang sangat menghina. Orang ini mampu menghancurkan level reinkarnasi ganda sesuka hati. Tindakan Xiao Yan secara alami mengejutkan ratusan sosok hantu di sekitar Gui Jie. Oh, apa yang dikatakan Xiao Yuzu sangat benar, dan bawahannya tidak tahu apa-apa. Ghost Jie tersenyum tipis, tampaknya tidak tergerak. Dia secara alami tahu bahwa tulang Xiao Yan sangat sulit untuk retak, jadi dia tidak tahu untuk mengemudikan pasukan Xiao Yan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan Xiao Yan dan yang lainnya ke Li Soul Realm, itu saja. Sisanya, 2 master ranah depan dan wakil di tengah alam hantu secara alami akan mengontrol 3 alam dan 5 tempat di alam hantu. Alam pemakan jiwa telah diselamatkan oleh Tuan Xiao Yu, dan kemudian alam hantu juga mendapat bantuan dari beberapa orang aneh dari dunia lain. 5 tempat lainnya sekarang semuanya dibantu oleh para bangsawan. Kekuatan Lord of the Furnace of No Return telah sangat meningkat. Orang tua dengan tulang dan jenderal berdarah dingin sudah terkenal di alam Jiwa Li.
menempati banyak tempat berharga, dan menyerang dengan pertahanan. Mereka membawa pasukan besar dan tampaknya didukung oleh orang kuat dari alam lain. Sekarang sebagian besar dunia hantu telah mengubah bahaya menjadi bahaya dan memulai serangan balasan selangkah demi selangkah. Ghost Jiye berkata sedikit, tetapi masih memberitahu informasinya. Lagi pula, kekuatan sejati Xiao Yan ini, bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia tidak berani terlalu mencolok. Kalau begitu, ayo pergi juga. Setelah mendengarkan Gui Jiye selesai berbicara, Xiao Yan juga memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Kali ini, wilayah Jiwali, bahkan Gua Harimau Longtan, harus pergi. Sekarang pemakan jiwa dan lonceng sungai darah masih ada padanya. Dengan beberapa cara lain, tidak masalah untuk berurusan dengan roh jahat ketujuh. Tetapi pusat dunia hantu membuat Xiao Yan sangat khawatir. Tentara berkumpul untuk menyerang Li Sol Domain. Gui Jiye berteriak pada saat yang sama. Telapak tangannya melonjak, dan ternyata lubang cacing ruang waktu yang mengarah ke domain Jiwali dibangun dalam kehampaan. Sejak Dewa Jahat ketujuh berani datang, Master Domain memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menahannya di sini selamanya. Suara yang perkasa, disertai oleh pasukan elit yang terdiri dari puluhan ribu orang, perlahan-lahan melangkah ke lubang cacing ruang waktu dan menuju ke Li Sol Domain. Di mana, saya khawatir itu adalah inti sebenarnya dari pertempuran ini. Selain situasi di domain pemakan jiwa, di domain neraka hantu, hantu pria kuat Wu Hen yang mengendalikan senjata jahat keempat, Tian Sai Yangshi, memimpin pasukan dan berkumpul menuju domain Jiwali. Meskipun kekuatan orang ini hanya pada peringkat reinkarnasi 3 kali lipat, tetapi dengan senjata jahat, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 4 kali lipat yang sebenarnya sulit untuk ditolak. Dia telah membuat eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya di domain Guiyuan, dan telah diakui oleh pembangkit tenaga listrik domain Guiyuan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada jejak samar dari penguasa domain berikutnya. Di negara 10.000 hantu, Mu Feng menggunakan perintah Yin dan Yang untuk mengumpulkan 10.000 hantu, dan kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik aneh seperti Lord of No Return Furnace tidak boleh diremehkan. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan yang dikumpulkan kali ini, bahkan dengan kekuatan Dewa Jahat ketujuh, sulit untuk ditangani. Pusat hantu, Tuan Batas, hal-hal telah dilakukan sesuai dengan instruksi Anda. Hanya saja, aku khawatir, di persimpangan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu, ada dunia yang gelap, dan ada banyak hantu gelap di sini, yang sedikit suram. Di seluruh kehampaan, sekarang sedikit mati, dan tampaknya hanya ada 2 siluet yang sedikit tersembunyi di masa udara yang suram. Apa yang Anda takutkan? Masa udara hitam dari Master Batas di pusat dunia hantu bergetar dan berkata dengan santai. Tuan pemakan jiwa, Xiao Yan, aku khawatir keduanya akan menjadi momok cepat atau lambat. Dalam kelompok cahaya utama dari alam wakil, setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah semacam operasi rahasia, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jangan khawatir, keduanya akan membantu kita berurusan dengan Dewa Jahat bermata 7. Dewa Jahat bermata 7 tentu saja yang lebih pintar di antara ras jahat asing, tetapi dibandingkan dengan kita, itu masih sedikit lebih buruk. Ayolah, ini bisnis seperti biasa. Grup Cahaya Lord Dunia tampaknya memiliki kesempatan untuk menang, dan tawa samar keluar. Ya, Tuan Dunia, Deputi World Lord perlahan menghilang di sini. Setelah sekian lama, sampai di sini kembali tenang. Yang mulia, hal-hal telah sampai pada titik ini, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Tidak sampai sosok wakil penguasa dunia menghilang, penguasa dunia pusat dunia hantu yang menyendiri berjalan keluar dari masa udara, dengan penampilan yang tidak jelas, dan kemudian perlahan-lahan membungkuk dan melihat ke belakang tahta hantu. Xuan Ming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah ini selesai, aku akan memberitahumu pintu masuk dari dunia hantu ke dunia bawah. Pada saat itu, kamu akan membawa pasukan dan pasukan besar ini ke dunia bawah, yang akan cukup untuk membangun duniamu sendiri, dan bahkan seluruh dunia dan dunia luar tidak akan bisa melawanmu. Dalam hal ini, itu juga dapat membantumu untuk meminta bencana reinkarnasi ketujuh untuk dibunuh. Napas di belakang tahta berkedip, dan setelah beberapa saat, seorang pria yang agak murung berjalan keluar. Jika Xiao Yan, atau keberadaan tingkat tinggi di wilayah api tak berujung, pasti akan menemukan wajah pria di depannya,
tetapi dia tidak bisa tidak merasa sedikit familiar. "Terima kasih, Yang Mulia," aku berkata, "panggil aku utusan Tuhan." "Ya, utusan Tuhan," bawahan pensiun. Saat Xuan Ming meraung olehnya, seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya bergetar, seolah-olah yang terakhir melambaikan tangannya dengan ringan, dan dia akan benar-benar hancur. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Xuan Ming meninggalkan pusat dunia hantu, dan seluruh pusat itu sangat tenang, seperti tempat mati tanpa kehidupan. "Aku lelah menggunakan tas kulit ini, saatnya untuk mendapatkan yang baru." Namun, api mimpi buruk ini dan teknik bertarung untuk membangkitkan orang mati bukanlah hal yang buruk. Retakan, setelah pria itu selesai berbicara, tubuhnya benar-benar terbakar perlahan, dan api putih susu muncul entah dari mana, membakar kehampaan, menyebabkan seluruh dunia bergetar. "Bangun, pemilik," peti mati yang berat itu jatuh, dan tutup peti mati itu tiba-tiba dibuka oleh kekuatan yang kuat, dan kemudian sebenarnya ada beberapa sosok yang berjalan keluar, membuka mulut mereka perlahan seperti orang mati yang hidup. Napas orang-orang ini agak luar biasa. Domain Jiwali, domain pemakan jiwa, dan master generasi pertama dari 3 domain-domain Guiyuan. Kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6, hanya mengandalkan dewa jahat ke-7 untuk ingin mengikis dunia hantu. Di Yuanzi, pikiranmu benar-benar konyol. Tian Yuanzi, di Yuanzi, kali ini, pemenang terakhir hanya aku. Utusan Tuhanku, Ren Yuanzi, sebentar lagi, aku akan menjadi dewa yang mendominasi segalanya di dunia yang luas ini dan bahkan di luar dunia. Dewa tertinggi, hahaha, suara arogan bergema seperti orang gila-gila, suara keagungan sekecil apapun, membuat orang berdebar-debar. Hanya saja sosok yang tampaknya gila ini, tubuhnya sedikit berubah, dan kulit yang dia gunakan sebenarnya adalah familiar, jiwa Tian Hao, alam hantu, alam jiwali. Area yang luas ini, yang awalnya sedikit suram dan menakutkan, sekarang terjerat dengan energi iblis hitam pekat yang mengerikan, seperti tetesan cairan kotor kental, membungkus wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam jiwali. Di dunia yang gelap dan redup, akan ada napas yang menakutkan dari waktu ke waktu, dan gelombang kematian akan membuat orang merasa pusing. Tetapi dalam keadaan Li Hunyu yang menyedihkan, masih ada beberapa tempat aneh yang tampaknya kebal terhadap kejahatan ini. Di puncak gunung yang suram di luar 5 halaman domain Jiwali, ada tim besar yang terdiri dari hampir 1000 orang yang ditempatkan di sini. 2 orang dewasa, masih belum menemukan berita tentang Xiaoyan. Namun, di antara 5 halaman utama, ada beberapa aura kuat dalam beberapa hari terakhir, perlahan-lahan terbangun seperti naga raksasa yang tertidur dan tertidur. Kekuatan semacam itu sangat menekan pasukan kita, kau tahu. Di tenda Panglima 3 tentara di puncak gunung, selalu ada beberapa pengintai yang bertanggung jawab untuk menggali informasi. Napas apa? 2 orang dewasa di tenda mendengar kata-kata itu dan mata mereka terkunci. Sesuatu seperti rasa yang luar biasa, pramuka itu mengucapkan informasi yang dia temukan tanpa jejak, dan menunggu instruksi dari 2 orang di depannya. Rasa ras alien, kekuatan pembangkit tenaga ekstrateritorial yang menempati 5 halaman utama, tidak boleh diremehkan. Sebelum Tuan Xiao tiba di wilayah Jiwali, tidak disarankan untuk menghadapi mereka secara langsung. Kita harus mempertahankan tim kita dengan kekuatan tempur yang baik. Kembali, mundur ke tepi wilayah Jiwali. Setelah lelaki tua dengan tulang dan jenderal berdarah dingin saling memandang, mereka berbicara satu demi satu, dan setiap perintah dikeluarkan oleh mereka. Meskipun mereka mengatakan bahwa kekuatan dan pengalaman tempur mereka tidak buruk, mereka masih tidak mampu menghadapi pasukan dewa jahat ke-7 dari ras jahat ekstrateritorial. Bagaimanapun, dewa jahat ke-7 tidak hanya memiliki kekuatan tirani. Orang-orang menyebalkan ini benar-benar takut pada kita. Namun, saat ini, tidak pantas untuk memiliki konflik dengan mereka. Lebih baik mengumpulkan orang sesegera mungkin dan pergi ke markas besar Li Hunyu untuk mendukung Yang Mulia Dewa Jahat. Dengan mundurnya tim elit 1000 kuat, kekosongan 5 halaman sedikit terdistorsi, dan sosok bayangan melangkah ke langit pada saat yang sama, bergumam pada dirinya sendiri. Jika Xiaoyan atau eksekutif tingkat tinggi dari kuil Li Hunyu ada di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah yang terbaik di antara 5 akademi. Namun, fluktuasi kekuatan di tubuh mereka sekarang tidak memiliki kehadiran hantu, dan fluktuasi jahat jelas merupakan bau ras jahat asing. Bahkan di antara alis mereka, ada bunga samar jejak jiwa,
mekar dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Fluktuasi semacam ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di 5 halaman utama juga terperangkap dalam bunga kendali jiwa, di pusat dunia hantu, dan menjadi orang mati berjalan di luar dunia. Hanya saja mengapa, bunga kendali jiwa, di pusat dunia hantu telah menjadi satu-satunya senjata untuk menguasai wilayah jiwa di luar alam. Pada saat ini, aura menakutkan perlahan naik dari 5 halaman utama, dan bahkan dari wilayah Li Sol Domain yang tak terhitung jumlahnya. Sosok dengan kulit ganas dan kekuatan yang baik, membawa aura jahat yang mengerikan, ternyata berebut untuk bergerak, menuju domain jiwa Li berkumpul dan pergi. Dengan begitu banyak kekuatan jahat, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk menyerang, saya khawatir mereka tidak dapat dengan mudah menyelesaikannya, diresapi dengan kekuatan jahat. Pada titik ini, badai berdarah tampaknya mulai memutar roda gigi dan mulai perlahan. Selain itu, meskipun alam Li Hunyu yang tak terhitung jumlahnya telah diduduki atau bahkan dikendalikan oleh tentara yang dipimpin oleh Dewa Jahat Ketujuh, masih ada tanah suci yang tidak terganggu. Itu adalah markas besar wilayah jiwa Li, dan juga merupakan intinya, kuil Sifang wilayah jiwa Li. Kuil Sifang hari ini tampaknya telah memasuki semacam peringatan yang sangat serius, dan orang-orang kuat yang tinggal di dalamnya, apakah itu identitas atau kekuatan, semua harus melalui banyak ujian. Seluruh kuil dikelilingi oleh lapisan tipis lingkaran cahaya hijau. Tidak peduli seberapa bergejolak Ki Iblis kental menyerang, tampaknya ketika mereka menyentuh lingkaran hijau, mereka akan membuat semburan suara embusan, dan kemudian berubah menjadi kabut putih dan menghilang. Susunan misterius pada lingkaran hijau tampaknya telah membentuk semacam pola yang sangat kompleks, dan pola hijau itu dipenuhi dengan aura kehidupan yang arogan. Formasi besar yang dibentuk oleh lingkaran hijau sangat kuat, tetapi juga menyebar dengan erosi energi iblis itu. Seluruh formasi tampaknya perlahan mundur. Kuil Sifang di alam jiwa juga akan terisi penuh. Di tengah seberang kuil Sifang, ada sebuah altar besar. Altar itu diukir dengan pola suram yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti formasi roh yang berkumpul, yang perlahan menyerap dan mengumpulkan energi langit dan bumi di kuil untuk digunakan, menolak ekstrateritorial. Sekarang tidak ada orang tambahan yang menunggu di altar. Tampaknya hanya ada seorang gadis mungil dan ramping yang tersisa di sini. Sudut mulut dan telapak tangan terus bergetar, membangun kekuatan yang sangat menakutkan. Pada gadis itu, rambut hitam panjangnya berkibar sedikit, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dengan perilaku anggun gadis itu saat berjalan, itu terlihat sangat mulia. Gaun putih dengan sempurna melengkapi sosoknya, ekor gaun putih menjuntai ringan di tanah, dan semburan lingkaran cahaya hijau tampak mekar dari rune hijau di telapak tangan gadis itu, di atas penjaga domain. Rune hijau itu adalah salah satu prasasti inti dari master formasi pertempuran. Yan, bagaimana situasinya belakangan ini? Dalam sekejap, sosok berapi-api mengalir ke altar, dan matanya yang cerah diarahkan ke gadis mungil dan cantik di depannya. Kakak Yunki, situasi saat ini tampaknya tidak optimis. Dewa Jahat Ketujuh telah berhenti menyerang arai pelindung agung. Dengan kekuatanku, aku masih bisa mendukungnya selama lebih dari sebulan. Tapi Dewa Jahat Ketujuh telah diam selama puluhan hari, dan aku khawatir dia punya rencana lain. Pada wajah gadis itu yang awalnya murni dan murni, dia tidak bisa melihat kebahagiaan apapun. Sebaliknya, ekspresinya sangat agung, dan matanya yang tajam sepertinya bisa melihat menembus hati pria kuat manapun. Master formasi pertempuran terkuat di Li Sol Domain, Yuan Yan. Meskipun yang terakhir hanya kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat kedua, dan kekuatan ini dicapai melalui penggunaan pil obat, warisan dan banyak kekuatan lainnya, dan memiliki banyak air, tetapi itu di luar bakat dan pencapaian formasi Dou, menguasai. Setelah Dewa Jahat Ketujuh menduduki alam Li Hunyu yang tak terhitung jumlahnya, dia memimpin pasukan untuk menyerang kuil Sifang. Tepat ketika kuil itu dalam bahaya, Yunki dan Yuan Yan muncul, arai kehidupan kuno, yang cukup untuk bersaing dengannya. Tingkat reinkarnasi kuasi 6, telah mencegat tentara yang tak terhitung jumlahnya. Melindungi tanah suci terakhir untuk Li Hunyu. Hei, hal semacam ini benar-benar terlalu rumit. Selain itu, di bawah mahkota Duki Fei dan Lei, setelah Dewa Jahat Ketujuh menyerang kuil, sosok itu menghilang. Mata Yunki Dai terentang, melihat formasi kuno kehidupan di altar, dan Yuan Yan, yang tampak sangat lelah, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Di altar kuil,
Kedua wanita itu berbicara dengan tenang. Banyak dari mereka berpikir dengan hati-hati di antara para gadis, dan ada juga banyak rahasia yang terkait dengan Li Sol Domain. Saudari Yunki, apakah kamu menyesalinya? Saat berikutnya, wajah kecil Yuan Yan menegang, tapi dia menatap Yunki di depannya dengan wajah serius dan bertanya. Saya harus menyesalinya, tetapi jika saya tidak mencobanya, saya takut akan merasa bersalah seumur hidup. Bagaimanapun, ini adalah tanah air yang kita tinggali. Ini seperti hari-hari ketika keluarga hancur dan terlantar, saya tidak ingin mencobanya. Ditanya oleh Yuan Yan, Yunki tampak sangat tenang, tersenyum tipis, dan berkata, terlepas dari apakah ada kekuatan misterius di tubuhnya, dia akan berdiri. Hanya untuk menjadi jiwa di bawah pisau, bukan untuk menjadi budak penaklukan negara, ini adalah kepercayaan yang diketahui setiap makhluk dunia hantu sekarang. Anggota keluargamu, serta beberapa darah muda di Li Sol Domain, telah dipindahkan secara diam-diam. Bahkan jika kamu gagal pada akhirnya, akan ada cukup darah yang tersisa. Dalam hal ini, itu layak untuk harapan terakhir dari para senior yang telah meninggal. Ya, saudari Yunki, jangan khawatir, aku akan menemanimu. Yan Yan sangat kuat sekarang, bahkan jika formasi kuno rusak, saya dapat menyeret banyak dari mereka untuk dikubur bersama. Omong-omong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Yan sekarang. Pada awalnya, dia juga memiliki bakat sebagai Master Formasi Dou. Sekarang saya telah tumbuh menjadi Master Formasi Dou sendiri. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar darinya. Sementara kedua wanita itu berbicara di altar, pipi gemuk dan lembut Yuan Yan melonjak, dan ternyata sangat nakal dan imut. Tampaknya tidak ada yang seperti legenda di domain Jiwali. Pembangkit tenaga listrik legendaris, Yuan Yan, Master Formasi Pertempuran yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia, sama nakalnya dengan gadis di sebelah. Aku juga tidak tahu, tapi aku punya firasat bahwa dia akan datang cepat atau lambat. Ketika Yunki mendengar nama Xiao Yan, tubuhnya sedikit gemetar, dan sepertinya suara kuno selalu ada di pikirannya. Yunki tidak tahu banyak tentang ini. Bagaimanapun, kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat pertama Yun Yun saat ini, serta kekuatan jiwa dari alam pengembara kuasi abadi, semua bergantung pada bimbingan suara di tubuhnya. Mirip dengan masa lalu dan sekarang, reinkarnasi, misteri itu misterius, dan Yunki sendiri agak sulit dipercaya, tetapi kekuatan suara itu samar-samar membuatnya merasa bahwa bahkan penguasa dunia pusat dari dunia hantu tidak sebanding. Mengapa kamu begitu yakin, Suster Yunki? Apakah kamu? Kepergian Xiao Yan tentu saja membuat Raja Hantu Surgawi dan Peri Hantu Ye terlihat sedikit canggung. Tapi setelah Yun Yun menunjukkan kekuatannya, dia hanya bisa tertawa bersama mereka. Bagaimanapun, kekuatan Yun Yun benar-benar telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Kekuatan semacam ini, tetapi tidak terlalu banyak dengan wakil penguasa dunia. Namun, mereka secara alami tidak tahu bahwa kekuatan Yun Yun saat ini telah mencapai tingkat reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya. Dan dengan pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, bahkan jika itu hanya berurusan dengan Dewa Jahat ketujuh, itu bukan tidak mungkin. Namun, Dewa Jahat ketujuh itu licik dan licik, jadi Xiao Yan secara alami merasa tidak nyaman membiarkan putrinya bertarung sendirian. Pada titik ini, Mu Yingying membawa tentara bersama-sama dengan orang tua dengan tulang putih, dan semakin dekat ke 5 halaman utama, adapun Yun Yun, dia mengikuti dua raja hantu acuh tak acuh menuju pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu secara alami dipimpin oleh Gui Yinya, yang sekarang menjadi wakil pemimpin dunia dari pusat dunia hantu, yang berada di puncak reinkarnasi tingkat kelima, jumlahnya juga tidak bisa diremehkan. Selain pasukan hantu yang dibawa oleh banyak daerah, barisan seperti itu dapat digambarkan sangat besar. Wombas, Xiao Yan telah mengatasi rintangan di sepanjang jalan, tidak peduli monster jahat kuat macam apa yang dia temui, di bawah pemurnian suci kekuatan api suci, mereka akan dihancurkan dengan keras, tetapi agar tidak mengganggu pasukan kejahatan asing, suku, Xiao Yan masih bergerak maju dengan sangat hati-hati. Tujuannya bukan untuk menemukan dan menyelamatkan Lei Lord dan 2 orang dari suku jahat di luar wilayah. Apa masalahnya? Bagaimana jika wilayah Jiwali benar-benar jatuh? Mengapa Lei Zhu dan Du Qifei menghadapi krisis yang begitu mengerikan? Dalam perjalanan, Xiao Yan, yang terus-menerus berkeliaran di kehampaan, memiliki ekspresi serius di wajahnya, memikirkan situasi Li Hunyu saat ini.
Saya khawatir hanya dewa jahat ketujuh yang dapat mendorong kedua Leizu ke situasi putus asa. Namun, kekuatan langit dan bumi, seperti Raja Petir, tidak pernah dapat dibatasi pada tingkat reinkarnasi 6 kali lipat biasa. Apa yang terjadi? Apakah itu diplot melawan, atau apakah kekuatannya tidak pernah pulih? Hei, apa ini? Setelah Xiaoyan meninggalkan kekosongan 5 pengadilan besar dan muncul di lautan iblis yang lengket, dia menyusut tajam dan sepertinya melihat tanah murni yang tersembunyi di lautan iblis. Itu adalah lingkaran hijau kehidupan. Lingkaran itu seperti formasi kuno, sepertinya melindungi dan menjaga sesuatu. Kekuatan formasi, di lautan iblis yang kental, banyak aura ganas tampaknya telah menemukan jejak Xiaoyan, dan lautan iblis diluncurkan, mencoba meluncurkan serangan terkuat ke Xiaoyan. WHO, Bang, pada saat yang sama, Yuan Yan, yang diam-diam bercokol di tengah altar kuil 4 dewa, bergetar hebat dengan kekuatan spiritualnya. Dia sebenarnya menyadari kekuatan kuat yang tak dapat dijelaskan, dan dia menjelajahi formasi kuno, kehidupan sedikit demi sedikit. Kekuatan semacam itu tidak seperti kekuatan klan jahat di luar wilayah, tetapi sekarang wilayah jiwa Li hidup dan mati. Yuan Yan secara alami tidak akan membiarkan yang terakhir bertindak seperti ini. Tidak apa-apa, membilas, ketika Xiao Yan memastikan bahwa tanah suci yang terlindung oleh formasi kuno di bawah adalah kuil markas besar Li Hunyu, dia juga menarik napas panjang lega. Karena kuil Li Hunyu belum sepenuhnya runtuh, dia dapat dengan aman menyelamatkan kedua Master Lei, yang juga merupakan kabar baik. Tubuh melonjak, menyapu langsung ke arah teks suci Kaisar Guntur. Kekuatan yang aneh, sepertinya itu adalah master formasi pertempuran. Setelah kepergian Xiao Yan, seluruh laut iblis dan formasi kehidupan kuno kembali menjadi sunyi pada saat yang sama, tetapi Yuan Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit pahit di wajah kecilnya, setara dengan dia. Setelah berguling di sepanjang lautan sihir untuk sementara waktu, penglihatan Xiao Yan tiba-tiba menjadi ilusi. Ini adalah tempat kehampaan yang penuh dengan larangan misterius kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu sudah berapa lama itu ada. Larangan yang dibuat oleh Raja Guntur, tapi sekarang sudah dihancurkan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia melihat ke sepanjang ruang hampa ini, dan melihat sepotong suara guntur rendah datang dari kedalaman ruang hampa, yang semuanya disebabkan oleh pemandangan kekosongan gelap seperti jurang. Guntur, larangan kuat, dan jejak yang sangat lemah, tetapi mengandung kekuatan jahat yang berdebar kencang. Beberapa kekuatan terdengar dari ruang hampa pada saat yang sama, dengan momentum yang sangat besar. Masuk dan lihatlah, kuharap kau bisa menyusul. Sosok Xiao Yan melayang di udara, memanggil kitab suci Kaisar Guntur untuk membuka jalan baginya, dan kekuatan jiwa, api suci dan kekuatan lainnya ditampilkan untuk sementara waktu. Namun, ruang hampa di sini tidak terkikis oleh lautan iblis yang mengerikan, sangat aneh. Tepat setelah maju agak jauh, saya tiba-tiba melihat seorang pria berwajah jelek yang duduk bersila dalam kehampaan. Pria ini, penuh dengan hantu dan kekuatan jahat, terus-menerus berputar-putar. Dia mengenakan baju besi dan tampak seperti seorang jenderal. Tuan Kuil Barat, Xiao Yan berseru, dan dengan ingatannya yang samar, dia tiba-tiba teringat. Tuan, pergi ke pusat domain hantu Lei Yuan, ada yang salah dengan mereka di bawah mahkota Tuan Lei. Di tubuh yang terakhir, kekuatan jahat besar dan kecil terus-menerus mengikis pikirannya. Tetapi ketika dia melihat pria kurus di depannya mengenalinya, dia terkejut dan buru-buru meminta bantuan. Untuk sementara tekan kekuatan ini, Xiao Yan langsung melemparkan bola api Natal, melindungi pikiran yang terakhir agar tidak terkikis, dan kemudian kecepatannya meroket, mengom dengan panik seperti naga raksasa. Selama waktu gerakannya yang cepat, sumber api suci di tubuh, dan bahkan bayangan naga emas mengalir dari darah Raja Naga Emas, melepaskan sentuhan permusuhan yang tak tertandingi bersama-sama. Di kedalaman alam hantu abis Guntur ini, pasti ada dewa jahat ketujuh. Sepanjang jalan, dengan bimbingan Kanon Kaisar Guntur, Xiao Yan tidak membuang waktu terlalu banyak. Pembatasan Guntur di sekitarnya dan fluktuasi kekuatan jahat tidak bisa menghalangi Xiao Yan sama sekali. Area alam hantu Lei Yuan sangat besar, dan tampaknya merupakan ruang khusus yang independen dari alam hantu. Dengan kecepatan Xiao Yan, itu muncul di kedalaman hanya dalam 5 menit. Potongan Leilin yang berkedip-kedip dengan cahaya petir perak muncul di garis pandang Xiao Yan, dan bahkan di tengah Leilin, ada sebuah pulau terpencil yang tergantung di dalamnya.
Pada saat ini, di pulau terpencil, asap hitam tebal seperti neraka Shenluo mengelilinginya. Tunggu, meskipun dia melihat krisis di kedalaman, pembatasan di sini terlalu aneh, dan semua pasukan luar angkasa langsung dinonaktifkan. Xiao Yan harus melewati Lei Lin untuk mencapai pulau terpencil. Hohoho, Lei Lord, mengapa kamu bersembunyi di sini? Sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Dalam sekejap, suara samar perlahan menyembur keluar dari asap hitam tebal. Pada saat suara ini ditransmisikan, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan mendidih. Fluktuasi semacam ini meramalkan bahwa sosok yang tersembunyi dalam asap hitam adalah dewa jahat ketujuh dari ras jahat asing, dewa jahat bermata tujuh. Kali ini, itu bukan lagi klon energi, tetapi bitah yang sebenarnya. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan Xiao Yan, yang selalu diam, secara bertahap menjadi panas, bahkan gila, terutama garis keturunan iblis. Hanya sekelompok semut busuk, jika tuannya benar-benar bereinkarnasi, membunuhmu akan semudah mencubit semut. Luas pulau yang terisolasi itu tidak kecil, tetapi saat ini terlindung oleh pilar abu-abu guntur, yang diselimuti rapat. Nadanya arogan, seperti raja tertua di dunia, dan keagungan mencekik. Seperti yang diharapkan dari penguasa langit dan bumi, Tuan Lei. Sayang sekali, hari ini, wilayah hantu abis guntur ini adalah tempat pemakamanmu. Raja Heijue, siapkan formasi. Suara sarkastik datang dari asap hitam, dan kekuatan di seluruh pulau Lei Lin menguap seperti uap. Tiba-tiba, udara hitam suram yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat udara hitam suram ini muncul, suhu napas di seluruh dunia tiba-tiba turun. Dewa jahat ketujuh dan Raja Heijue setengah dewa jahat. Ledakan, ketika ki hitam ini diatur dengan cara yang misterius dan akan menutupi pulau itu. Serangan tak terlihat diam-diam menghantamnya, untuk sementara menghalangi penyebaran ki hitam. Itu adalah kekuatan jiwa, dan itu masih pada tingkat batas Immortal Ascension. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Yun Qi muncul di sekitar pulau dengan seorang pria parubaya dengan kulit muram, dan buru-buru bertanya ke dalam. Yun Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa tidak menjaga 4 kuil dengan ketat? Mendengarkan kemunculan suara Yun Qi, ada kemarahan yang mencengangkan di pulau terpencil itu. Apakah ada kelompok orang lain yang akan mati? Itu adalah adegan yang menyentuh, asap hitam melonjak, dan makhluk besar perlahan keluar darinya. Tampaknya terlihat seperti pilar hitam busuk. Dalam sekejap, penguasa kuil utara di samping Yun Qi langsung berubah menjadi daging dan darah, terbang berserakan, dan terbuka. Adapun Yun Qi, tentu saja tidak ada waktu untuk melarikan diri, dan dia terikat olehnya bersama. Dewa jahat ketujuh disembunyikan dalam asap hitam, dan pilar sihir hitam pekat bergoyang terus-menerus, benar-benar menyelimuti pulau terpencil di kedalaman Lei Lin. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Di pulau terpencil, guntur perak menyilaukan dan guntur abu-abu terus mengelilingi, dan ternyata membentuk formasi guntur yang sangat kuno di tanah. Pada saat ini, dua sosok seperti peri dalam lukisan itu muncul di sini dengan ekspresi serius. Seseorang mengenakan rok biru perak dan memandang Yanting, tetapi bibir dan giginya terbuka sedikit, jelas mengkhawatirkan sesuatu. Yang lainnya mengenakan gaun abu-abu muda, dan tubuhnya yang ramping dipadankan dengan gaun kasat tipis, seperti makhluk abadi yang tidak peduli dengan dunia. Dalam wajahnya yang tenang dan lembut, tampaknya ada koeksistensi kesedihan dan kesombongan. Dua orang seperti itu, memandang mereka sesuka hati, benar-benar dapat merasakan napas penekan yang besar dari sisi mereka. Tampaknya kelangsungan hidup dunia ini hanya antara satu pikiran. Itu adalah kebanggaan berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, dan itu juga merupakan kepercayaan diri yang tak tertandingi pada kekuatannya sendiri. Bawaan, itu tidak bisa disembunyikan, juga tidak bisa disembunyikan. Meskipun kekuatan dewa jahat ketujuh tidak kuat, tampaknya ada beberapa hal jahat yang menakutkan di tangannya. Sekarang saya belum sepenuhnya berhasil dalam reinkarnasi, dan saya tidak dapat bersaing dengannya untuk saat ini. Dan selama perang hari itu, orang yang mengalahkanmu sangat kuat. Aku curiga dia adalah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu. Setidaknya pada tingkat wakil master dunia, pupil abu-abu Raja Guntur berkedip sedikit, mengandung sentuhan kemarahan, dan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Guru, aku minta maaf. Ini semua salahku karena memicu samsara terlebih dahulu untuk membangunkanmu lebih awal.
Mendengarkan kata-kata Lei Zhu, hati Du Qifei tiba-tiba menjadi sedikit berat. Hari itu, Dewa Jahat Ketujuh memimpin pasukan untuk menyerang markas besar Li Hunyu, dan seluruh kuil Shifang akan runtuh. Kemudian, untuk menarik pasukan elit Dewa Jahat Ketujuh, Tuan dan murid mereka memimpin untuk berperang melawan Dewa Jahat Ketujuh. Dalam perang itu, selain Raja Heijue, Dewa Setengah Jahat, tampaknya ada beberapa kekuatan lain, dan kekuatan orang-orang itu tidak kalah dengan Dewa Setengah Jahat. Setelah kekalahan, Tuan dan murid datang ke sini secara rahasia, mencoba menggunakan kekuatan guntur di sini untuk mengisi reinkarnasi sedikit demi sedikit dan memulihkan kekuatan mereka. Guru, apakah keluarga Xiao benar-benar keji? Tapi selama masa tenang sebelumnya, aku bergaul dengan 5 yama utama dari keluarga Xiao, kurasa tidak. Setelah jeda beberapa saat, Du Qifei menggigit gigi peraknya sedikit, membusungkan kakinya dan bertanya kepada Lei Master. Klan Xiao, ini benar-benar kata nostalgia. Jika kali ini, bahaya dapat diselamatkan, Tuan secara alami akan menemukan tempat persembunyian abadi klan Xiao, memperbaikinya menjadi budak guntur, dan mematuhiku selamanya. Hahaha, pernyataan Du Qifei mengubah temperamen Guru Lei yang selalu tenang. Sudut mulutnya mengerikan, dan guntur abu-abu di matanya digantikan oleh kekuatan pembunuh. Melihat ini, Lei Zhu tampaknya memiliki perseteruan yang tak terbantahkan dengan keluarga Xiao. Guru, saya minta maaf, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Du Qifei berbicara lagi, dan suaranya dipenuhi dengan nada yang sangat serius. Formasi guntur ini dapat mengumpulkan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya di wilayah hantu abis guntur, dan itu akan memungkinkan kekuatanmu untuk sepenuhnya menembus ke tingkat reinkarnasi ke-6. Sementara itu, aku akan keluar dan membeli cukup waktu untukmu. Sisanya terserah padamu. Lei Zhu berkata dengan wajah muram, wajah cantiknya sebenarnya sedikit suram saat ini. Jelas kekuatan Dewa Jahat Ketujuh dan tentara jahat yang aneh membuatnya merasa sangat sulit sekarang. Kekuatan segel reinkarnasi cukup untuk membuat kekuatan keduanya sama pada saat yang sama, tetapi metode membanjiri dirinya sendiri dengan kekuatan guntur untuk waktu yang singkat tidak dapat bertindak pada segel samsara. Adapun kekuatan keduanya, sekarang mereka berdua berada di puncak reinkarnasi lapis kelima. Tidak, Guru, aku pergi, kamu tetap di sini. Dewa Jahat Ketujuh itu licik dan licik. Dengan kekuatan dan pengalaman bertarungku sendiri, aku tidak bisa menghadapinya. Mendengarkan kata-kata gurunya, Du Qifei tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Tetapi, Guru, cepatlah. Oh, kamu gadis. Sebuah suara samar terdengar, dan potongan-potongan guntur perak, seolah-olah mereka telah dipanggil oleh suatu jenis, ternyata dituangkan ke dalam arai guntur terus-menerus, dan dengan cara yang unik dari guru guntur, guntur dahsyat yang melampaui langit dan bumi perlahan berkumpul. Tik-tok, biarkan mereka pergi. Potongan guntur dan cahaya menetes seperti tetesan hujan, dan sosok Du Qifei perlahan muncul dari pulau. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi nadanya sangat datar. Pemilik domain, Yun Qi dan tubuh jiwa yang lemah dari Lord of the North Temple melihat ini, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka melihat Du Qifei, yang napasnya tidak stabil, dan berseru. Penguasa alam jiwa Li, hidup ini benar-benar cukup sulit. Orang itu tidak sepenuhnya melenyapkanmu. Sepertinya dia masih memiliki tangan. Raja Heijue melangkah keluar, dan kekuatan jahat yang agung menekan aura 2 orang di sekitarnya. Kekuatan Heijue Wang ini terlalu aneh. Orang-orang itu, apakah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu? Puncak dari pusat dunia hantu yang bermartabat sebenarnya akan direduksi menjadi titik keterlibatan dengan ras jahat asing, yang benar-benar konyol. Mata indah Du Qifei dipenuhi dengan guntur yang tak terlihat, seolah-olah binatang buas akan meledak. Kenapa kamu membicarakanku di sini lagi? Biarkan Tuan Lei keluar. Jika tidak, Li Hunyu akan benar-benar berlumuran darah oleh kami. Dewa jahat bermata 7 berbeda dari dewa jahat lainnya. Jika kamu memilih untuk menyerah sepenuhnya, kami dapat memberimu kehidupan abadi. Raja Heijue membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia tidak terburu-buru sama sekali. Apakah Anda tinggal selamanya di daerah yang gelap dan busuk? Bertarung. Di hadapan kata-kata orang ini, Du Qifei menertawakan dirinya sendiri, semacam guntur abu-abu kuno dan luas di tubuhnya, seolah melintasi batas waktu dan ruang, terbang dari pantai yang jauh. Bakat dan posturmu adalah pilihan terbaik di dunia,
Mengapa kamu harus mengorbankan masa depan cerahmu dengan sia-sia untuk melindungi kelompok manusia yang rakus akan hidup dan takut mati ini? Seluruh tubuh He Juewang, asap hitam tebal terus naik dan menyebar, dan dia membuka mulutnya ke Du Qifei dengan nada acuh tak acuh. Mata penghinaan Lei. Du Qifei tersenyum, mata abu-abunya seperti bintang panas yang tidak pernah padam, dengan api guntur yang sangat bergelombang, bersinar dari atas ruang hampa dan jatuh. Seni abadi terbaik dengan atribut guntur. Ledakan. Segera, mata abu-abu, dan seberkas cahaya hitam, seperti dua dewa iblis yang ganas, menyebar di kekosongan Leilin, dan gelombang kehancuran yang mengerikan menyebar. Momentum mengerikan yang mengerikan itu ternyata adalah roh jahat bermata tujuh yang tersembunyi di dalam asap hitam, dan matanya sedikit berkerut. Gadis ini tampaknya memiliki semacam kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Ada apa? Di langit, dua serangan mengamuk tanpa ampun, dan mata abu-abu langsung berubah menjadi topeng energi abu-abu, menutupi Duo Qifei, tetapi karena erosi sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, satu demi satu retakan perlahan menyebar darinya. Suara retakan kecil menyebabkan keringat dingin jatuh di dahi Yun Qi dan Master Kuil Dewa Utara. Kekuatan Tuan Domain dan Dewa Setengah Jahat di depannya sama-sama berada di puncak reinkarnasi lapis kelima, tetapi kekuatan Tuan Domain saat ini tampaknya sangat berkurang. Hahaha, Tuan Domain penempaan, dalam pertempuran sebelumnya, lukamu belum sembuh. Wajah He Juewang suram, dan dia tertawa liar dengan wajah muram. Kabut hitam tebal dan gemetar di seluruh tubuhnya seperti roh jahat yang rakus dan haus darah, mekar dengan kekuatan ganas yang tak ada habisnya. Apakah itu satu-satunya yang bisa saya gunakan? Tapi kekuatannya belum mencapai tingkat reinkarnasi ke-6, dan tidak ada kepastian kemenangan sama sekali. Melihat bahwa serangannya perlahan mendekati suram, alis Du Qifei bergoyang, dan sentuhan kesedihan mengalir ke dalam hatinya. Dengan berlalunya waktu, di seluruh wilayah hantu neraka guntur, sebenarnya ada petir yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan langit dan bumi, perlahan-lahan menyatu menuju Lei Dao, seolah-olah ada Raja Guntur Langit dan Bumi, yang perlahan berubah dan pertumbuhan. Gulu, Du Qifei. Di kejauhan, sosok hitam kurus yang hendak mendekati lingkaran pertempuran tiba-tiba meraung dengan tampilan yang sedikit tidak menyenangkan. Raja Heijue, tidak bisa menunda lagi. Begitu Guru Guntur diizinkan untuk mendapatkan kembali kekuatannya, rencana kita hanya akan sia-sia. Jika situasi seperti itu menyebar kembali ke dunia luar, aku khawatir kita semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Segera, merasakan kekuatan guntur yang begitu dahsyat dari langit dan bumi mulai berkumpul, dewa jahat dalam asap hitam meraung. Aku benar-benar tidak tahan untuk melenyapkan wanita cantik seperti itu. Tapi itu di sini, Hei Juesu, semua kejahatan kembali ke hukum. Sama seperti suara Raja Hei Jue jatuh, cahaya dari seluruh dunia tiba-tiba redup, dan udara hitam dengan cepat menghilang. Tuan Domain, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengabaikan pertahanan guntur tubuh Du Qifei, dan itu benar-benar menembus ke dalam tubuh halus yang terakhir sedikit demi sedikit. Penyebaran setiap helai energi hitam benar-benar menyebabkan kulit Du Qifei melepaskan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuhnya yang halus tiba-tiba menyusut ketika disentuh olehnya, seolah-olah ada semacam kehancuran yang dapat mengancam hidupnya dalam energi hitam, kekuatan. Guru, berkatilah aku. Melihat niat membunuh sengit Raja Hei Jue, senyum pedih muncul di wajah Duan Qifei yang pedih, dan alisnya perlahan berkedip, terinspirasi oleh segel reinkarnasi, dan sentuhan aura kuno perlahan keluar. Fluktuasi semacam itu, sepertinya ada semacam artifak. Kuil terlarang, dan tepat ketika Duo Qifei hampir habis-habisan, suara senandung dingin yang agung, seperti suara dewa iblis yang mengerikan, tiba-tiba bergema. Xiao Yan muncul, berdiri dengan tenang di tepi Leilin, matanya dingin, melihat pemandangan di depannya yang benar-benar diselimuti oleh atmosfer jahat. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat pergelangan tangannya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Saya melihat api oranye emas di tubuhnya tersapu seperti bulan sabit, dan segera berubah menjadi istana portal besar di sekitar tubuh halus Duo Qifei. Di istana portal, seluruh tubuh dipenuhi dengan fluktuasi api suci kuno. Tampaknya kekuatan jahat dunia ini tidak dapat mengguncang istana portal ini. Bang! Raja Hei Jue menyerang dengan sangat percaya diri, dan jatuh dengan keras di atas tabu, dan ada banyak suara bersenandung. Segera, nyala api oranye emas tiba-tiba jatuh dari atas portal,
menghadap orang kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Ledakan. Untuk sementara waktu, di kekosongan Leilin yang awalnya gelap dan mati, energi jahat yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat di api, dan mereka dengan mudah dihancurkan di kuil terlarang. Kuil terlarang, tempat perlindungan kuno dan damai Duki Fei. Xiao Yan. Pada saat ini, apakah itu Yun Qi atau dewa jahat ketujuh yang tersembunyi dalam asap hitam? Mereka berbicara pada saat yang sama, dan suaranya penuh kejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Untungnya kami menyusul. Xiao Yan menatap Raja Hei Jue dengan tatapan dingin dan ganas, dan dengan mudah menyelamatkan Yun Qi dan keduanya. Yang mulia, bagaimana sekarang? Mata Hei Jue Wang sedikit suram. Nama termasyur Xiao Yan telah lama tersebar di luar seluruh domain. Keagungan tak berujung dari 7 api suci dan Fen Jue memiliki penindasan yang sangat kejam untuk kekuatan jahat mereka. Sepertinya laba-laba jahat dan laba-laba iblis juga gagal. Suara yang sangat tenang datang dari asap hitam, dan tatapan dingin terus melayang di atas Lei Dao dan Xiao Yan di depannya, seolah-olah dia sedang menimbang sesuatu. Raja Hitam, cobalah, bisakah kamu membunuh salah satu dari mereka lagi? Pergi. Begitu suara itu jatuh, energi iblis yang mengerikan menyebar lagi. Kali ini, energi iblis benar-benar membuat napas Xiao Yan menjadi bermartabat. Jelas, aura kekuatan dewa jahat ketujuh ini lebih tirani dan aneh daripada dewa setengah jahat biasa. Kekuatan dewa jahat ketujuh terlalu aneh, kamu pergi dan berurusan dengan dewa setengah jahat itu. Orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan melirik Duki Fei, yang tampaknya menggunakan beberapa cara tirani. Kekuatan api suci yang lembut dan murni menyebar langsung ke tubuh Duki Fei, seolah bersiap untuk menghentikan perapalan mantranya. Mengapa? Menghadapi kebaikan Xiao Yan, mata Duan Qifei langsung memerah, ujung hidungnya masam, dan dia menjadi keras kepala dan menggeram pelan. Di matanya, tidak hanya ada air mata samar, tetapi juga kemarahan yang ekstrim. Bang! Kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Yan langsung diberhentikan oleh perlawanan Duki Fei. Xiao Yan mengerutkan kening, melihat dua kelompok kekuatan jahat di depannya yang terus-menerus jatuh dan melonjak, dan dia segera dipenuhi dengan kebencian. Xiao Yan, tidak ada hubungan di antara kita lagi. Ini adalah bisnis Li Hunyu kami, dan Anda tidak perlu campur tangan orang luar. Duki Fei mencibir, dan suara penuh kebencian bergema dalam. Pemilik domain, lupakan saja, itu urusan mereka sendiri, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Yun Qi dan penguasa kuil Dewa Utara hanya bisa diam-diam mundur ke samping, terus-menerus mengerahkan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan jiwa yang memotivasi tubuh, mencoba menguraikan beberapa serangan untuk keduanya. Aku datang untuk mendukung dunia hantu atas nama wilayah api tak berujung, bukan untuk menyelamatkanmu wilayah Jiwali. Jika Anda memiliki pendapat tentang saya, Anda dapat menyelesaikannya setelah pertempuran. Sekarang musuh sekarang. Merasa bahwa ekspresi Duan Qifei kurang tepat, Xiao Yan hanya bisa berkata dengan wajah tegas. Wilayah api tanpa akhir, sungguh domain api yang tak ada habisnya. Namun, bahkan jika Master Domain terbunuh dalam pertempuran, dia tidak membutuhkan belas kasihanmu. Terutama keturunan keluarga Xiao sepertimu. Yang disebut klan Xiao tidak lain adalah sekelompok orang munafik yang serakah akan hidup dan takut mati, dan berkeliling membuat masalah. Hahaha, pada saat ini, Duki Fei tampaknya telah jatuh ke dalam semacam kegilaan, matanya tiba-tiba menyusut, tetapi wajahnya yang cantik penuh dengan kengerian. Ternyata dia kejam terhadap Xiao Yan terlepas dari dua pembangkit tenaga listrik yang sangat jahat di depan, dia mencibir. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.